Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan kelihatannya masih muda-muda ya, tapi jawab salam kok kayak semangatnya kayak hilang gitu loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran semangat kayak yang takbir di pinggir jalan ya. Yang di pinggir jalan kan sekarang kan musim ya, pinggir jalan Allahu Akbar gitu kan. Nah, Allahu Akbar tapi pakainya nafsu gitu kan, lucu jadinya. D, Ibnu, IPPNU, Ansor, Banser dan semuanya saja, salam itu doa. Maka ketika mengucapkan salam, ketika menjawab salam, gunakan dengan bahasa yang indah, bahasa yang enak, agar doanya sampai kepada Allah dan terkabul. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para kiai, para sepuh Kecamatan Cidahu, desa apa? Desa Cihideng Hilir, wabil khusus guru saya Kiai Toton, wabil khusus sahibul bait Kiai Hasan Mawardi, yang saya hormati pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Kuningan, wabil khusus MWC Cidahu, wabil khusus Ranting Cihideng Hilir. Yang saya hormati banom-banom Nahdlatul Ulama, Muslimat, Fatayat, Ibnu, IPPNU, Ansor, Banser, Pagar Nusa, semuanya sajalah. Sebab banomnya NU banyak banget tapi pada tidur. Banyak banget tapi di Kuningan pada tidur gitu loh. Yang saya hormati, saya nyebutnya apa berarti ini? Pak Camat, Pak Pejabat atau Pak Pemda gitu loh. Tapi yang saya lebih enaknya menyebutnya Pak Pejabat yang Nahdlatul Ulama itu. Yang alhamdulillah pada siang hari ini bisa berkumpul bersama, hadir di satu majelis yang insya Allah majelis yang penuh barokah, yaitu majelis Harlah Ibnu IPPNU anak cabang Cidahu. Tadi saya sudah ngobrol-ngobrol sedikit tentang NU di Kuningan. Saya baru narik garisnya dari tahun 47, tahun 1947. Padahal kalau bicara NU Kuningan, Cirebon, Majalengka, Indramayu, Brebes, Tegal, itu minimal harus bicaranya dari tahun 1703. Panjang ya, panjang. Cuma sayang sejarah ini kemudian ditutup oleh Orde Baru sehingga generasi muda Nahdlatul Ulama tidak tahu sejarahnya. Tuh. Bicara tentang Nahdlatul Ulama deh, ya. Bicara Ibnu, tidak lupa juga nih sebelum saya bicara lebih lanjut, saya mengucapkan selamat hari lahir, selamat ulang tahun kepada Ibnu IPPNU Kecamatan Cidahu. Semoga semakin berkah, semoga semakin semangat ke depannya. Dek, saya bicara dengan adik-adik Ibnu dan IPPNU. Sebab kalau saya bicaranya kayaknya nggak pantas, wong sayanya masih muda gitu loh. Kayaknya sayanya juga masih pantasnya jadi pengurus Ibnu ya. Kalau pengurus IPPNU kan nggak mungkin kan gitu. Nah. Dek, kalau kita bicara Nahdlatul Ulama, itu jangan hanya kita bicara tentang Nahdlatul Ulama tahun 1926. Sebab ketika kita bicara Nahdlatul Ulama, maka minimal kita harus bicara dari tahun 99 Hijriah. Dih, kok makin panjang aja? Loh ya iya. Sebab bicara Nahdlatul Ulama berarti bicara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah. Ini perlu saya sampaikan kepada adik-adik semua.
Karena mungkin selama ini kita di dalam ber-NU itu NU turunan gitu ya. Ya betul ya, NU turunan. Karena bapaknya NU, mbahnya NU, maka jadilah NU, kan begitu kan? Lah ini NU turunan. Tapi yang penting NU turunan daripada nggak NU sama sekali. Begini, Kuningan itu adalah NU. Kuningan secara kultur itu adalah Nahdlatul Ulama. Hanya saja kemudian karena ada hal-hal yang menghalangi orang Kuningan untuk bicara Nahdlatul Ulama, yang pada akhirnya sekarang orang Kuningan kultur NU tapi ngaku NU abot gitu loh. Ngaku NU berat. Ini sebenarnya kalau kita kalau kita tarik sejarah ini kita bisa maklum. Tetapi mau sampai kapan kita maklum? Kita apakah harus maklum terus ketika generasi kita selalu dihantui, dibayang-bayangi ketakutan untuk mengaku dirinya Nahdlatul Ulama? Maka adalah tugas kita semua yang muda-muda ini untuk menyelesaikan, untuk mengobati trauma sejarah ya, masa lalu yang menghantui orang tua kita. Nahdlatul Ulama saya ambil dari garis ini dulu, dari garis keilmuan dan amaliyah serta ubudiyah Nahdlatul Ulama, sanadnya. Kenapa sanadnya? Sebab kata Rasulullah, al-isnad ad-din fayanzuruna amman ta'khudhuna dinakum. Sanad itu agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kamu. Itu kata Rasulullah. Ada ulama yang mendawuhkan al-isnad minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, maka orang akan ngomong seenak sendiri kayak zaman sekarang, ya. Kayak zaman sekarang kan begitu. Orang ngomong seenak sendiri, nafsiri Quran seenak sendiri, nafsiri hadis seenak sendiri. Ukurannya hanya perut dan kepentingan. Pada lupa man fassaral Qur'ana bi ra'yihi maq'adahu minan nar. Wa man fassaral Qur'ana bi ra'yihi fa huwa mal'un. Siapa orang yang menafsirkan Quran hanya dengan ukuran logika dan kepentingannya, itu mal'un, terlaknat. Dan siapa orangnya yang menafsiri Quran dan hanya dengan berdasarkan akal dan logikanya, itu fama'wahu jahannam. Tempat kembalinya itu adalah neraka jahannam. Maq'adahu minan nar, tempat duduknya dari neraka, dari api neraka. Nah, zaman sekarang banyak sekali Quran tidak dijadikan sebagai kebenaran, tidak ditempatkan sebagai kebenaran, tetapi hanya ditempatkan sebagai pembenar untuk kepentingan politiknya. Zaman sekarang musim. Jelas, sampai kalian lihat sendiri lah. Bagaimana elit-elit politik itu saling menjual ayat Quran hanya untuk melancarkan kepentingan politiknya. Ini nggak beda jauh dengan ketika terjadi Islam di zaman pasca sedonya Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu terjadi penafsiran Quran yang seenak sendiri, yang hanya didasarkan dengan kepentingannya. Quran hanya dijadikan alat pembenar untuk merebut kekuasaan. Terjadi perang saudara, muncul aliran-aliran pasca sedonya Kanjeng Rasulullah itu. Ada Qadariyah, Qadariyatul Ula, Syiah, Murji'ah, Khawarij dan seterusnya. Dan semuanya itu menafsirkan Quran hanya didasarkan pada kepentingannya saja. Bahkan pasca sedonya Kanjeng Rasulullah yang ngaku nabi pun ada. Namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Mengaku nabi. Sama zaman sekarang. Orang nafsirin Quran seenak sendiri banyak. Yang ngaku nabi ada, ya. Siapa? Ahmad Musaddiq ngaku nabi. Bahkan nggak tanggung-tanggung ngaku malaikat Jibril gitu loh. Lihat Eden. Ya, itu. Maka polisi paling hebat polisi Indonesia. Dari nabi sampai malaikat Jibril bisa ditangkap gitu loh. Lah itu. Lah ini, ya. Ini begitu terjadi di zaman pasca sedonya Kanjeng Rasulullah, pertentangan semacam itu terjadi. Perebutan kekuasaan dengan mengatasnamakan agama, menjual ayat untuk kepentingan politik itu terjadi zaman itu. Islam kacau balau. Dan ini berlanjut terus sampai kepada Sayyidina Ali.
Di zaman Sayyidina Abu Bakar terjadi, di zaman Sayyidina Umar terjadi, di zaman Sayyidina Utsman terjadi, sampai Sayyidina Utsman Muawiyah untuk mengambil alih kekuasaan dari Sayyidina Utsman dengan menancapkan Quran di tombak-tombak. Ini terjadi sama seperti zaman sekarang. Itu. Sampai apa? Sayyidina Ali dawuh, kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimatnya benar tapi ditujukan untuk suatu kepentingan-kepentingan yang salah. Dan terjadi sekarang juga sama terjadi. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Itu. Sampai apa? Sayyidina Ali dibunuh oleh siapa? Abdurrahman bin Muljam. Itu dengan kalimat la hukma illallah. Kalimat la hukma illallah itu benar, tetapi digunakan untuk membunuh Sayyidina Ali itu menjadi salah. Itu. Lain. Lah Abdurrahman bin Muljam ini siapa? Apa preman Ciporang? Bukan. Apa preman Pasar Baru? Bukan. Abdurrahman bin Muljam itu bukan preman Pasar Baru, bukan preman Ciporang, bukan preman yang nongkrong di alun-alun Kuningan yang di depan Ali Action, itu bukan. Yang saya apalah Kuningan sih. Abdurrahman bin Muljam ini seorang hafiz. Dia hafal Quran, qiyamul lail, dia yang kalau malam sholat. Itu. Dan ketika di zaman Khalifah Sayyidina Umar, ketika kemudian Mesir itu di bawah gubernurnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas dan membutuhkan seorang guru Quran, yang dikirim adalah Abdurrahman bin Muljam untuk mengajarkan Quran. Tetapi karena kepentingan-kepentingan politik, karena kepentingan-kepentingan kekuasaan, ditambah lagi nafsu dan egonya lebih menguasai daripada ilmunya, akhirnya Quran dijadikan alat pembenar untuk membunuh Sayyidina Ali. Ini. Lah zaman sekarang banyak, banyak menafsirkan Quran seenak sendiri, menafsirkan hadis seenak sendiri. Ukurannya hanyalah logika dan kepentingan. Itu banyak. Lah, ini terjadi berlanjut terus sampai di zaman tahun 99 Hijriah. 99 Hijriah di bawah kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Di sini muncul keresahan karena apa? Quran dijadikan alat pembenar untuk kekuasaan semakin menguat, semakin menggelora, sehingga di sini muncul keresahan dari kalangan ulama, dari orang-orang Islam, dari para ulama, resah Islam kok seperti ini gitu. Sehingga akhirnya pada diri seorang Sayyid Ja'far Shadiq, beliau merasa resah dan beliau memanggil Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tuh hebat ya zaman bengienku. Sayyid Ja'far Shadiq seorang ulama ngundang pemerintahnya gitu loh. Jadi Pak Camat jangan kaget kalau kemudian dipanggil kiai, wong sudah ada sejarahnya gitu loh. Kiai lebih tinggi dari pejabat, maka pejabat yang harus nurut. Kenapa? Karena kiai adalah rakyat. Katanya demokrasi kekuasaan di tangan rakyat, maka pemerintah kudu nurut sama rakyat, kan begitu. Nah, itu loh. Ya, apalagi rakyatnya kiai yang memimpin rakyat, wah ya udah selesai dah. Kalau kata anak-anak muda sekarang, kelar hidup lo gitu loh, kan gitu kan. Itu loh. Nah ini memanggil Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan meminta kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan para ulama dalam konteks untuk mengembalikan agar ajaran Islam sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan oleh Allah melalui Quran. Nah, akhirnya di sini dikumpulkan ulama ini. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa berkumpul 99 orang ulama, dari mulai ahli hadis, ahli Quran, ahli bahasa, ya, dan ahli-ahli yang lainnya, dengan masing-masing disiplin ilmunya. Salah satunya dari ulama yang ahli Quran itu, di situ ada Syekh Ahmad At-Tabari. Di dalam ilmu hadis, ahli hadis yang kita sering sekarang menyebutnya dengan mustalah hadis, yang memilah antara hadis dhaif, maudhu', mutawatir, sahih dan seterusnya. Itu ada namanya Syekh Abu Talhah. Di dalam ilmu bahasa ada Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali, dan di dalam ilmu tauhid atau ilmu akidah ada Abul Hasan Al-As'ari. Lah, gerakan inilah kemudian yang dideklarasikan oleh Abul Hasan Al-As'ari, hadza harakatu ahlus sunnah wal jamaah. Ini adalah gerakan ahlus sunnah wal jamaah. Itu. Ini. Nah, kita harus tahu, perlu saya sampaikan di sini,
sanad atau istilahnya sanad Nahdlatul Ulama. Kenapa kemudian Nahdlatul Ulama sebagai representasi gerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia? Ini perlu saya sampaikan. Walaupun kalau saya sampaikan semua sampai nanti ada hafalnya enggak, puyeng iya gitu loh. Kenapa? Karena tobakohnya ada 17. Masing-masing tobakoh ada yang isinya 60 ulama, 49 orang ulama, ada yang 13, ada yang ini, insya Allah saya hafal. Tapi kalau disampaikan semua, ada pasti puyeng. Hafalnya enggak, puyeng iya, sampai di rumah bingung kan gitu kan ya. Jadi saya sengaja saya singkat-singkat, yang penting adik-adik tahu bahwa ini loh runutan sanad Nahdlatul Ulama. Loh. Di situ ada Abul Hasan Al-Asy'ari yang notabene adalah seorang ahli akidah yang kemudian mendeklarasikan hadza harakatu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah gerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa pentingnya gerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini? Karena satu, pada zaman itu orang Islam banyak berislam hanya dengan nafsu dan kekuasaan, ego kekuasaan. Sehingga apa? Islam terjadi perang saudara, perebutan kekuasaan dan segala macam. Sehingga seolah-olah yang namanya Islam itu isinya mung perang dan perang. Itu loh. Nah, setelah memurnikan berkumpul para ulama itu dan dideklarasikan hadza harakatu Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka gerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah meluas. Itu loh. Abul Hasan Al-Asy'ari ini punya murid namanya Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim ini punya murid namanya Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar ini punya murid namanya Syekh Imam Haramain. Syekh Imam Haramain punya murid namanya Abu Hamid Al-Ghazali yang kemudian kita sebut dengan Imam Ghazali. Dilanjutkan oleh muridnya Imam Ghazali yaitu Al-Aufi, Al-Harizi, kemudian terus sampai kepada di Indonesia kepada Syekh Asrar Al-Banjari, kemudian terus kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani punya murid Mbah Khalil Bangkalan Madura, Mbah Khalil Bangkalan Madura punya murid Syekh Mahfud Termas, Syekh Mahfud Termas punya murid Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari dilanjutkan putranya Kiai Wahid Hasyim, Kiai Wahid Hasyim dilanjutkan oleh putranya Gus Dur, Gus Dur dilanjutkan oleh penerusnya Kiai Wahid Hasyim, Kiai Wahid Hasyim diteruskan oleh penerusnya Kiai Said Akil Siraj. Tuh NU sok ngomong NU sesat. Ayo, ada yang masih berani ngomong NU sesat? Kalau NU dengan sanad yang sedemikian runut kemudian disebut sesat, pertanyaan saya bagaimana dengan mereka yang sanadnya cuma sampai ke Google? Ayo, kamakola saykhuna Google gitu loh, iya kan? Wakola saykhuna YouTube, repot itu. Lah ini Nahdlatul Ulama runutannya. Ya. Dalam ilmu akidah, di dalam keagamaan ini runutan Nahdlatul Ulama. Sanadnya itu. Itu loh. Sanadnya terus sampai kepada Said Ja'far Shadiq. Terus ada yang ngomong Said Ja'far Shadiq kan bukan nabi kan gitu ya. Ini orang ngaji enggak ngerti ngomong kebanyakan gitu loh. Said Ja'far Shadiq memang betul bukan nabi, tapi nih Said Ja'far Shadiq adalah putra dari Said Ali Zainal Abidin. Said Ali Zainal Abidin adalah putra dari Said Muhammad Al-Bakir. Said Muhammad Al-Bakir adalah putra dari Sayyidina Husain. Ya. Sayyidina Husain adalah putra dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah orang yang masuk Islam semenjak belum balik. Belajarnya langsung kepada Kanjeng Rasulullah, menantunya Rasulullah, suaminya Siti Fatimah. Serogar ngomong apa? Itu. Jadi kalau kemudian kita bicara NU, maka kita adalah bicara Ahlus Sunnah wal Jamaah yang digelorakan semenjak tahun 99 Hijriah. Demi apa? Demi untuk melaksanakan ajarannya Rasulullah yang dawu sataftariku ummati ala sab'ina wa salatina firqah kulluhum finnar illa wahidah wa huwa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa ma huwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ya Rasulullah? Ma'ana alaihi wa ashabi. Itu jelas. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kemudian di Indonesia gerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dideklarasikan tahun 99 Hijriah itu diwadahi dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Loh kayak gitu. Ya. Jadi Nahdlatul Ulama itu sanadnya jelas. Kemudian kalau mereka ngomong bahwa ini juga sanadnya jelas, iya jelas, tapi cuman sampai di tahun 300-an Hijriah. Siapa zamannya? Zamannya Muhammad bin Abdul Wahab. Kang kemudian disebut jare wong kita Wahabi kan mengkonon. Nah itu. Jadi kalau kemudian mereka ngomong
kembali kepada Quran dan hadis, kembali kepada Quran dan hadis. Jawab, ketinggalan kereta bro, gitu loh. Iya, kenapa? Kami sudah melaksanakan itu sejak tahun 99 Hijriah, sementara mereka itu tahun 300 Hijriah. Tuh. Makanya apa? Ansor, Ibnu, PPNU harus paham sejarah kayak gini supaya jangan mati kutu kalau debat gitu loh. Ya, kan malu anak Ibnu debat sama mereka kok KO. Ya, ngopi ya kurang adoh bro. Gitu. Ya. Lah itu, inilah Nahdlatul Ulama. Ya, ini sanadnya Nahdlatul Ulama. Lalu kemudian banyak kita sering diserang kan oleh mereka ya, bahwa Nahdlatul Ulama begini jargonnya keren banget kan. Apa kembalilah kepada Quran dan hadis kan gitu kan ya. Bener nggak? Ayo saya mau tanya. Menurut adik-adik nih, kembali kepada Quran dan hadis bener nggak? Bener kan? Seolah-olah. Saya katakan seolah-olah. Bener, iya bener. Tapi bukan berarti harus lompat kodok langsung kepada Quran dan hadis. Sebab apa? Saya dengar di YouTube ada yang ngomong kembali kepada Quran dan hadis, tinggalkan pendapat para ulama karena Islam itu agama dalil, katanya begitu loh. Ya. Ini kan lucu. Kembali kepada Quran dan hadis, satu, sejak kapan kita nunggalin Quran dan hadis? Wong ninggalin aja nggak pernah, kau suruh kembali, kembalinya kemana? Betul nggak? Ya, kembalinya kemana? Wong ninggalin aja nggak pernah kok. Gitu. Yang kedua, kembali kepada Quran dan hadis dengan logika tinggalkan pendapat para ulama, ini ngawur. Ngawur. Kenapa? Kita hidupnya di zaman sekarang, bukan di zamannya Kanjeng Nabi. Itu loh. Iya kan? Lalu kemudian ketika tinggalkan pendapat para ulama, pertanyaan saya, uripmu kapan? Ini orang telat lahir ini. Iya kan? Ya telat lahir. Lah wong zaman sekarang Nabi sudah nggak ada kok. Sahabat sudah nggak ada. Tabi'in saja sudah nggak ada. Kalau kemudian tidak mengikuti pendapat para ulama, mau ikut siapa? Itu loh. Iya kan? Mau ikut siapa? Itu. Kira-kira ikut siapa? Nabinya siapa? Sekarang di zaman sekarang ini yang ngaku Nabi Ahmad Musaddiq. Apa mau ikut Ahmad Musaddiq? Kan begitu. Mau nggak mau harus mengikuti ulama. Kenapa sebabnya? Sebab kitab kuning karangan para ulama, tulisan para ulama itu adalah istinbat hukum dari Al-Quran. Artinya apa? Kita nggak bakalan mampu langsung kepada Quran, langsung kepada hadis tanpa kita merujuk pendapat para ulama. Nggak mungkin. Itu loh. Itu. Yang selanjutnya, dengan logika kembalilah kepada Quran dan hadis, dengan logika bacalah Quran terjemahan, kan kayak gitu ya. Ada yang ngomong kayak gitu ya. Ada kan ya di YouTube itu. Bacalah langsung kepada Quran terjemahan gitu kan. Terjemahannya terjemahan mana? Depan. Ini makin ngawur. Tadi tinggalkan pendapat ulama karena Quran agama dalil, gitu kan bahasanya, ngawur. Kemudian ada lagi, kembali kepada Quran dan hadis, bacalah Quran terjemahan. Ini makin ngawur. Itu loh. Kenapa sebabnya saya katakan makin ngawur? Tadi saya katakan, menafsirkan Quran ini butuh ilmu pendukung yang sangat luar biasa. Nahwu, sorof, balaghah, mantek, ilmu lughah, ilmu kalam, asbabun nuzul, dan kudu baru apa? Lalu kemudian kita yang tidak tahu apa-apa suruh langsung kepada Quran dan hadis dengan logika bacalah Quran terjemahan. Artinya kita disuruh ijtihad sendiri gitu loh. Sedangkan ketika kita, yang namanya orang berijtihad ini harus memiliki ilmu yang luar biasa. Itu loh. Lah kita, ilmu kita cukup enggak? Enggak cukup. Disuruh ijtihad, dapatnya ngawur, jadilah mujtahid koplak, kan kayak gitu ya. Iya, pada akhirnya jadi mujtahid koplak. Ini makin ngawur. Maka merujuk kepada pendapat para ulama itu semata-mata adalah kehati-hatian agar kita tidak terjebak di dalam kekoplakan yang lagi musim zaman sekarang, kan kayak gitu. Lain. Itulah Nahdlatul Ulama. Ini baru dari sisi ilmuwan. Ya. Itu.
Jadi nggak boleh kita kemudian dengan bahasa tadi itu kembali kepada Quran dan hadis seolah-olah benar. Tapi kalau logikanya tinggalkan pendapat para ulama, ngawur. Apalagi kalau kemudian tinggalkan pendapat ulama, bacalah Quran terjemahan. Oh, ini makin ngawur gitu loh. Ini gampang kan? Quran, di dalam menafsirkan Quran itu butuh ilmu pendukung yang sangat luar biasa. Sebab apa? Menafsirkan Quran tidak boleh sembarangan. Man fassaral Qur'ana bi ra'yihi fa huwa mal'un. Man fassaral Qur'ana bi ra'yihi maq'adahu minan nar. Itu kata Kanjeng Nabi. Artinya kita tidak boleh sembarangan di dalam menafsirkan Quran. Betul. Lah sekarang gini aja lah. Bahasa Indonesia. Ini orang Sunda, Kuningan Sunda ya. Ini bahasa Indonesia, tapi tiap hari insya Allah bahasa Indonesia ngerti lah ya. Sekarang saya mau ngomong, padi dimakan tikus, sok tafsirin. Ayo, padi dimakan tikus, ayo sok tafsirin. Padi dimakan tikus atau Pak Didi makan tikus, ayo. Mana yang benar? Kata siapa? Emang Pak Didi nggak doyan tikus? Kan mungkin kan? Orang zaman sekarang pada makan tikus kok. Iya. Mungkin. Jadi yang mana yang benar? Ini baru bahasa Indonesia loh. Sudah pada beda tafsir kan? Yang kedua, Pak Dedi makan ikan hiu, ayo. Pak Dedi makan ikan hiu. Ayo. Pak Dedi makan ikan hiu atau Pak D dimakan ikan hiu? Ayo, sok, mana yang benar? Iya. Sama benar kan? Ini kalau tidak tahu asbabun nuzulnya, beda tafsir. Ini baru bahasa Indonesia, apalagi bahasa Quran. Itu. Ya. Pak Dedi makan ikan hiu, yang tidak tahu sebabnya akan ngomong ya wajar. Wong Pak Dedi doyan ikan hiu, wajar Kiai. Itu. Ikan hiu dibikin gesek, dibikin asinan, dimakan kan mungkin enak gitu ya. Itu. Mungkin kan? Lah, itu ya pantas. Tapi ternyata gampangnya ngomong setelah beberapa waktu ditemukan seorang anak kecil di pulau terpencil yang ditemukan sebuah botol, di dalam tulisannya ada tulisan Pak Dedi makan ikan hiu. Kemudian ada anak kecil yang terdampar di pulau terpencil diparani oleh TPF. TPF tim pencari fakta lah ya. Apa TPF tuh? Tim pencari fakta ya. Tim pencari fakta. Ditanya, "Dek, kamu yang nulis Pak Dedi makan ikan hiu?" "Iya." "Gimana sebabnya, Dek?" "Gini Pak, saya mancing dengan Pak Dek saya ke laut. Di tengah laut perahu saya tenggelam. Pak Dek saya diserang ikan hiu dan dimakan ikan hiu." Baru TPF pada ngerti, oh Pak D-nya yang dimakan ikan hiu, ternyata Pak Dek dimakan ikan hiu. Lah itu. Artinya di dalam menafsirkan bahasa Indonesia saja kita masih kesulitan. Apalagi kemudian kita menafsirin Quran. Tidak tahu asbabun nuzul, tiba-tiba menafsirkan Quran, dapatnya ngawur. Akhirnya apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Disebutnya bahwa al ulama'u itu bisa kambing, bisa wedus, bisa apa sih ngora. Ya kan? Ini kan makin ngawur jadinya. Inilah akibatnya. Maka apa? Kita semua di dalam berislam kemudian tidak mengikuti rujukan dan pendapat para ulama. Ini ngawur namanya. Faham ya? Itu kayak gitu. Inilah Nahdlatul Ulama teh. Ini Nahdlatul Ulama. Inilah Nahdlatul Ulama. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh kita sembarangan seperti itu. Ya kan, sampean mungkin kalian pada dengar ya, di YouTube kan rame itu ya. Ada yang ngomong katanya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, itu adalah siapapun yang takut kepada Allah itu adalah ulama gitu. Iya kan? Oh, jujur saya ketawa itu. Sebab apa ya? Ya lucu ya. Al-ulama'u itu adalah sebutan dari Allah, sebutan yang sangat agung, sebutan yang sangat mulia, dengan kriteria-kriteria penyematan yang luar biasa, seperti yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 12 syarat minimal yang harus dipenuhi bagi seseorang untuk disebut dirinya ulama, disematkan padanya ulama. 12 syarat minimal. Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani menyederhanakan menjadi 3. Ya, itulah. Al-ulama'u, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, harus berilmu, harus beramaliyah dan ubudiyah yang bagus,
harus akhlakul karimah, mewarisi sifatnya Sayyidina Umar, mewarisi sifatnya Sayyidina Abu Bakar, mewarisi sifatnya Sayyidina Uthman, mewarisi sifatnya Sayyidina Ali, dan seterusnya. Baru seseorang boleh disebut ulama. Lah zaman sekarang kira-kira ada enggak yang kayak gitu? Ada enggak? Sulit ya. Kalaupun ada, biasanya yang kayak gitu ngumpet ya. Gitu loh. Ya. Itu. Tetapi karena al-ulama'u itu adalah dawuhnya Allah yang universal, yang tidak boleh terbatas ruang dan waktu, kapan dan dimanapun harus ada, maka Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani menjederhanakan menjadi 3. Apa? 1 berilmu, yang kedua amaliyah dan ubudiyah, dan yang ketiga adalah akhlakul karimah. Al-ulama'u tidak cukup hanya berilmu. Kenapa? Karena al-ulama'u tidak cukup hanya berilmu, karena kalau hanya berilmu nanti iblis ya ulama, wong iblis ya berilmu. Siapa sih ngaran iblis bodoh? Iblis itu alim, makanya dia diangkat jadi jenderalnya malaikat, alim. Amaliyah dan ubudiyah tidak cukup hanya amaliyah dan ubudiyah. Kenapa? Kalau hanya amaliyah dan ubudiyah nanti iblis ya ulama. Rukuk 40.000 tahun, wakila 40.000 tahun, tawaf, wakila sujud 40.000 tahun, amaliyahnya numpas Bandul Jan, kurang apa? Ya kan? Ada nggak orang Cidahu ya yang rukuknya 40 tahun gitu loh? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada kan? Kalah sama iblis kan gitu kan? Sujud 40.000 tahun ada nggak? Nggak ada. Itu. Kalau hanya amaliyah dan ubudiyah maka nanti iblis ya ulama. Maka yang ketiga, syarat yang ketiga adalah akhlakul karimah. Karena yang tidak dimiliki oleh iblis adalah akhlakul karimah. Maka Allah dawuh bukti bahwa iblis tidak berakhlak itu adalah dawuhnya Allah, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Itu. Lah sekarang sebutan yang dengan sedemikian mulianya kemudian disematkannya ke kambing misalkan, ini kan lucu ya, disematkan kepada sembarang orang aja nggak boleh, apalagi ke binatang, kan begitu. Itu loh, ini loh. Nah ini berbahaya sekali kalau nafsirin Quran sendiri itu. Nah ini harus hati-hati, ini harus hati-hati. Lah maka dari itu panjenengan semua, adik-adik semua nih, jangan ragu, sudahlah ikuti para ulama. Sebab kata Allah, ya waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik. Belajar kepada ahli ilmu, ngintil ngikut kepada ahli ilmu. Ya. Karena ahli ilmu inilah yang mengimani, meyakini dan mengetahui annahu sesungguhnya Al-Qur'an adalah al-haqqu mir rabbik. Ngintil tuh. Maka tadi kaitannya dengan sanad tadi, al isnad adin fayanzuruna amman ta'khuduna dinakum, tuh ngikut kepada para ahli ilmu. Siapa? Para ulama tadi. Maka sanadnya harus seperti itu, tuh kayak gitu. Inilah nahdlatul ulama ya teh ya. Ini nahdlatul ulama supaya NU aja, NU turunan tapi rada ngerti ya, titik konon tuh. Ini bahasa Jawa pada ngerti enggak? Ya. Supaya NU-nya jangan hanya NU turunan tapi ada agak ngertinya sedikit gitu loh. Lah itu ya, tuh NU seperti itu. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang mewadahi gerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah memang didirikan tahun 1926 tanggal 31 Januari ya. Lah ada kawan saya dari Kanada, kebetulan waktu S2-nya bareng di Gajah Mada, dia doktor sekarang Gajah Mada, bertanya ke saya aneh mas, gampangannya kalau bahasa Indonesia kayak gitu tapi ngobrolnya pakai bahasa Inggris. Saya aneh mas, NU itu adalah organisasi yang sangat besar, bukan hanya di Indonesia tapi mendunia, dengan pasukan paramiliter yang terlatih, yaitu Ansor, Banser, Pagar Nusa ya, dan yang lainnya. Kemudian anehnya, kenapa kok NU tidak merebut kekuasaan di pemerintahan di Indonesia? Atau tidak mendirikan negara, merebut mendirikan negara? Saya ini aneh katanya. Sedangkan kalau organisasi lain, pasukannya nggak seberapa, umatnya nggak seberapa, gegernya minta ampun kan?
gegernya pengen merebut kekuasaan saja, sampai dengan jargon-jargon khilafah gitu ya. Dengan khilafah tidak akan ada korupsi kan begitu ya. Kata siapa? Wong Daulah Abbasiyah yang kata mereka khilafah itu hancur juga salah satunya karena korupsi kok. Iya, Daulah Abbasiyah itu kan hancurnya karena korupsi salah satunya. Karena korupsi daulahnya rapuh diserang oleh dinasti Utsmaniyah yang kemudian mendirikan Turki Utsmani. Turki Utsmaninya sendiri hancur karena apa? Karena korupsi dan pengkhianatan. Ayo sok ngomong. Makanya kalau nggak ngerti sejarah ya dibodohin kayak gitu ya nurut aja. Turki Utsmani itu hancur karena korupsi dan pengkhianatannya Mustafa Kamal Atatürk tuh kayak gitu. Itu. Daulah Abbasiyah hancur karena korupsi dalam keadaan kolaps diserang oleh Turki Utsmani tadi. Hancur bareng. Kolaps pertamanya karena korupsi. Jadi ngomong khilafah nggak ada korupsi ya bohong, wong. Korupsi itu watak kok. Korupsi itu watak, Pak. Jadi kalau orang wataknya korupsi, koruptor ya wataknya watak koruptor, walaupun adanya di masjid ya korupsi tetap aja. Itu. Lah itu. Lah ini. Ya. Lah itu. Kenapa katanya NU tidak mendirikan negara? Nih. Ini saya buka runutan garis sejarah. Kenapa NU atau Wali Songo tidak mendirikan daulah di Indonesia? Karena NU sebagai penerus dakwah Wali Songo yang ada di Indonesia. Kalian harus paham, ada-ada ini harus paham. Begini deh, tahun 99 Hijriah tadi, ketika Sayyid Ja'far Shadiq merasa resah dengan munculnya daulah-daulah Islamiyah yang ada di tanah Arab, yang kemudian hanya bicara kekuasaan dan kekuasaan, sehingga Islam sebagai agama ini lebih banyak tertinggal. Akhirnya apa? Sayyid Ja'far Shadiq setelah pasca mengumpulkan ini menarik diri dari lingkungan politik. Kenapa? Karena Sayyid Ja'far Shadiq merasa ketika di dalam lingkungan politik Islam makin hancur, orang Islam saling menzolimi, saling berperang antara sesama Islam, perang saudara yang terjadi habis-habisan. Sehingga Sayyid Ja'far Shadiq menarik diri dan kemudian sesadu kepada Gusti Allah, kepada Kanjeng Rasul, kepada mbahnya lah. Karena Sayyid Ja'far Shadiq ini beliau Habib kalau kata orang kita. Sayyid itu Habib. Ya. Itu. Sesadu. Apa bahasa Sundanya sesadu tuh? Sama ya. Wadul kalau kata bahasa Jawa Cirebon itu. Ya. Papalaku lah. Apa sesadunya? Yang sering kalian baca. Apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tuh sesadunya ya Sayyid Ja'far Shadiq. Jadi sholawat asghil itu ya dari situ, itu loh, sesadu. Nah, Sayyid Ja'far Shadiq menarik diri dari lingkungan politik, berdakwah melalui jalur kultural yang kemudian diteruskan oleh putra-putranya dan keturunannya, antara lain adalah Sayyid Aisyah, Sayyid Muhammad, Sayyid Ahmad, Sayyid siapa lagi? Ilyas, sampai kepada Sayyid Sahih Mirbad, terus sampai kepada Sayyid Abdul Malik yang ada di Mongolia, yang kemudian terus kepada Sayyid Jalaluddin yang ada di Campa, yang kemudian diteruskan oleh Sayyid Muhammad yang ada di Pasai, yang kemudian masuk di Nusantara di bawah masuk ke Nusantara dibawa oleh Sayyid Jalaluddin Al-Khusairi, yang kemudian diteruskan oleh Sayyid Ibrahim As-Samarkandi, yang kemudian meneruskan Sunan Ampel tuh. Jadi bakal ngomongin sejarah karo novel Ayub itu akan ngenti ngono lho. Nah, kemudian pertanyaan saya, apa kemudian Sunan Ampel mendirikan daulah di Indonesia? Sunan Ampel yang notabene adalah meneruskan dakwah kultural ya. Ini yang pertama-tama boleh dikatakan generasi pertama dakwah Islamiyah yang ada di Indonesia itu adalah dari Sayyid Jalaluddin Al-Khusairi yang kemudian turun kepada Sayyid Ibrahim As-Samarkandi yang kemudian turun kepada Sunan Ampel. Harusnya kalau mau teriak bicara khilafah Sunan Ampel. Wong Sunan Ampel aja nggak ngomong khilafah kok. Iya kan? Dan saya aneh. Kemudian ketika teriakan-teriakan orang baru yang datang ke Indonesia ini paling-paling tahun 16-an, Islam transnasional ini, teriak-teriak khilafah dan segala macam di Indonesia. Ini orang nggak punya sejarah tapi rewelnya minta ampun gitu loh. Ini, iya kan? Wali Songo nggak ada yang mendirikan daulah di Indonesia itu. Itu loh.
Padahal pada zaman Sunan Ampel, apa di Turki muncul Turki Utsmani, yang kemudian terjadi pengkhianatan, dihanati oleh Mustafa Kemal Atatürk, yang akibatnya apa? Islam hancur di Turki. Gitu loh. Nah inilah, jadi kehati-hatiannya Syed Ja'far Shadiq di dalam melakukan dakwah Islamiyah dengan menarik diri dari dakwah model kekuasaan, ya, dengan peperangan dan penguasaan. Ini akhirnya terbuktinya di Indonesia. Apa? Islam menjadi benar-benar damai, Islam menjadi benar-benar membumi, Islam jadi benar-benar mudah diterima oleh masyarakat. Itu kenapa? Karena tidak ada ketertarikan untuk bermain di dalam berpolitik. Lah inilah Nahdlatul Ulama sebagai penerus dakwah kultural para wali songo, lebih mengedepankan nilai-nilai akhlakul karimah, nilai-nilai agama ketimbang nilai-nilai kepentingan politik. Itu makanya apa? NU jangan salah, tahun 55 itu jadi pemenang di pemilu, runner up malah. Bisa kalau mau, gampang. Tapi apa? Karena kembali kepada sejarah tadi, Islam akan lebih kuat dengan pola kultural didukung oleh kekuatan politik yang ada. Terjadinya di Indonesia, maka terjadilah Islam yang bisa mengayomi keseluruhan masyarakatnya. Tuh yang ada di Indonesia. Iya kan? Inilah Nahdlatul Ulama. Terus diomongnya NU sesat. Ki bodohnya kenemenan terus orangnya. Udah bodoh murokab gitu ya. Itu lah itu. Lah ini. Lah kemudian di dalam persoalan perjuangan kebangsaan di Indonesia, nih, ini sengaja saya bukanya ini ya. Karena apa? Adik-adik ini generasi penerus supaya sejarah paham lah kepada sejarahnya. Kalau masalah ubudiyah dan amaliyah urusannya kiai, bukan urusan saya. Kalau urusan saya urusannya mancing aja lah. Ya, lah ini. Ya. Jadi ketika kita bicara Indonesia, minimal harus tahun 1703. Tahun 1703 di Cirebon itu terjadi perang santri yang kemudian disebut dengan perang Kedongdong. Ya. Perang Kedongdong ini disebut perang Kedongdong karena terjadi di desa Kedongdong. Desa Kedongdong ini adalah perbatasan antara Cirebon, Majalengka dan Indramayu. Nah, kenapa? Di situ konteksnya adalah menghadang serbuan Belanda yang ingin membunuh keturunan dari Mbah Syarif Hidayatullah yang ada di Cirebon. Tuh, nah, di situ ya, terjadi perang. Sing perang siapa? Kiai lan porok santri. Apa cuman santri Cirebon? Enggak. Apa cuman Kiai Cirebon? Tidak. Termasuk dari Kuningan, Majalengka, Indramayu, Brebes dan Tegal itu bergabung menghadang Belanda. Yang perang santri dan porok ya kiai. Lah pertanyaannya, yang ada santri itu di mana? Di NU. Sebab di mereka santri tidak ada, yang ada anggota liko, gitu kan? Betul ya? Itu. Yang ada kiai di mana? Di NU. Di mereka adanya ustadz semua. Ya. Mondoknya sehari di Monas juga pulang-pulang dapat gelar ustadz kan? Lah itu. Ya, betul ya? Lah itu. Ustadz semua, yang ada kiai di NU, yang ada santri di NU. Maka kemudian ada sebutan perang santri, berarti yang perang adalah poro kiai dan santri. Untuk apa? Untuk Indonesia. Tuh. Tahun 1703. Tahun 1803 terjadi perang Padri di Sumatera Barat. Ya, dipimpin oleh tuanku Imam Bonjol. Nama aslinya adalah Syekh Muhammad Sahab. Ya. Syekh Muhammad Sahab ini adalah murid dari seorang ulama di Pidi Aceh. Yang murid gurunya dari Syekh Muhammad Sahab ini adalah murid dari Syekh Khatib Asambasi, pendiri Thariqah Naqsabandiyah. Maka Syekh Muhammad Sahab adalah menurut beberapa sumber itu adalah mursid Thariqah Naqsabandiyah. Sing ana thariqah ning endi? Di mana yang ada thariqah? Yang mengakui kebenaran thariqah itu siapa? NU. Sebab kata mereka thariqah sesat. Terus kenapa kemudian perang Padri ini diklaim sebagai perangnya mereka minhum dengan penjajah? Padahal Syekh Muhammad Sahabnya notabene adalah murid daripada
muridnya Syekh Khatib As-Sambasi, murid dari muridnya Syekh Khatib As-Sambasi. Ayo sok. Kenapa? Karena wong enom NU-nya, anak muda NU-nya, barudak ngora NU-na, tepeduli ke sejarah. Nah, akhirnya sejarahnya diklaim. Padahal yang berperang adalah orang thariqah. Ada thariqah di mana? Di NU. Ya. Perang Badri ini terjadi dari tahun 1803 sampai 1833. Tahun 1815 sampai 1820 terjadi lagi peperangan di Cirebon. Lagi-lagi yang perang adalah santri dan para kiai. 1825 sampai 1830 terjadi perang Diponegoro yang kemudian dikenal dengan Perang Jawa, dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Siapa Pangeran Diponegoro? Pangeran Diponegoro adalah Sayyid Abdul Hamid. Beliau seorang Habib. Sayyid Abdul Hamid ini adalah mursyid thariqah Satariyah. Lagi-lagi pertanyaannya, yang ada thariqah di mana? NU. Tapi adakah disebutan di Orde Baru bahwa Sayyid Abdul Hamid alias Pangeran Diponegoro adalah seorang mursyid thariqah Satariyah, yang mana bahwa yang ada thariqah adalah di Nahdlatul Ulama? Ada nggak di sejarah Orde Baru? Nggak ada. Pembiasan sejarah semacam ini memang terjadi semenjak zamannya Orde Baru. Naik tahun 19-an, pasca Turki Utsmani hancur, kemudian Jenderal Saud berkhianat dengan mengkudeta Hijaz. Tahu Hijaz enggak? Tahu enggak Hijaz? Ini orang anak zaman sekarang taunya Arab Saudi sih ya. Kalau Hijaz itu Arab Saudi deh. Arab Saudi itu dulunya namanya Hijaz. Setelah dikudeta dan dikuasai oleh Jenderal Saud, berganti nama menjadi Saudi Arabia. Apa wong Arab sebangsa Saud gitu loh. Itu. Tadinya Hijaz. Mengkudeta Hijaz. Jenderal Saud berhasil mengkudeta Hijaz. Dikuasai Hijaz. Dan program atau targetnya adalah menghancurkan situs-situs Islam, peninggalan-peninggalan Islam yang ada di Mekah, dan ingin memindahkan makbarah Rasulullah dari Madinah ke Mekah. Ini menimbulkan keresahan di kalangan ulama sedunia. Sebab apa? Sebab jika peninggalan-peninggalan Islam ini dihancurkan, maka nanti generasi akan kehilangan akar sejarahnya. Keresahan inilah kemudian memunculkan keresahan di kalangan para ulama, termasuk ulama-ulama yang ada di Nusantara. Sehingga apa? Mbah Hashim Asy'ari mengumpulkan ulama di bawah pimpinan Mbah Wahab Hasbullah, dikumpulkan untuk bertemu dengan para ulama sedunia untuk menemui Saud agar menghentikan aksinya menghancurkan situs-situs Islam dan menghentikan rencananya untuk memindahkan makbarah Rasulullah dari Madinah ke Mekah. Nah, komite ini kemudian disebut dengan Komite Hijaz. Tuh. Itu. Lah, di dalam Komite Hijaz ini ada cerita lucu. Dasarnya Ari wong NU kan tukang guyon ya. Sampai kiai NU ya tukang guyon juga. Sebab mungkin kiai NU kayak saya prinsipnya apa? Wong urip iku mung hidup itu cuma numpang guyon kok gitu loh. Lah itu guyon gitu. Lah, ketika berkumpul sebelum ke Mekah itu beliau-beliau para ulama ini berkumpul di Palestina. Berkumpul di Palestina untuk apa? Untuk merumuskan apa yang akan disampaikan ke Saud ini. Sebab Saudnya sadis. Muncul peristiwa berdarah itu Laut Merah, muncul peristiwa berdarah lagi Laut Hitam itu pada saat itu. Sehingga akhirnya apa? Para ulama kader ini kalau ngomong ke Saud kira-kira bisa pulang enggak lah gitu gampangnya. Itu. Ini baliknya gimana gitu kan? Lah itu. Ya kalau Bansar yang diutus kader semua itu tuh. Kira-kira nanti pulangnya mas harus renang menyeberangin laut kan gitu ya. Nah itu. Nah ini. Gimana? Ini beku. Ketika pertemuan di Palestina ini semua beku. Beku karena kekhawatiran, keresahan, kegelisahan dan ya mungkin ada rasa takut juga karena Saudnya kejem gitu loh. Di sini dipecahkan dengan diplomasi ala gurau oleh Mbah Wahab Hasbullah. Mbah Wahab Hasbullah membuka pembicaraan dengan begini. Kiai-kiai semua, para ulama semua, tahukah Anda mengapa semut ketika bertemu di jalan selalu bersalaman?
Itu loh, itu ya. Nah, para ulama menjawab, karena itu begini, bukan kayak gitu. Terus gimana? Begini para ulama semua. Ini keterkaitannya dengan sejarah di zaman banjirnya Nabiullah Nuh. Gitu. Apa? Ketika Nabiullah Nuh mengambil semua binatang, makhluk hidup dan tumbuhan sepasang-sepasang dibawa ke kapalnya itu untuk diselamatkan. Dan di sana kemudian ada satu larangan, yaitu dilarang berhubungan badan dengan lawan jenisnya gitu. Nah, itu. Ternyata anjing kan nggak nurut ya. Yang dasarnya anjing emang nggak nurut gitu. Dilarang kayak gitu sama Nabiullah Nuh, ternyata kawin di kapal itu sama pasangannya. Ketahuan kucing gitu loh. Kata kucing, jing. Kalau orang Kuningan kan kalau anak muda kayak gitu, enggak, jing kan gitu kan ya. Lah itu. Itu loh. Orang Kuningan kayak gitu biasa lah. Saya sering camping di Palutungan kok. Ya. Itu. Jing, kamu kok kawin? Padahal itu kan larangan Nabiullah. Itu loh. Diam kamu, 40 hari enggak ini yang enggak kuat kan gitu kan. Dan itu ya, ini yang udah nikah pada ngerti lah. Enggak kuat lah gini. Akhirnya si kucing, kamu saya laporin ke Nabiullah Nuh. Jangan ini. Pokoknya tak laporin. Nah makanya anjing nyampe sama kucing sampai sekarang bertengkar terus kan gitu kan. Akhirnya si kucing laporan kepada Nabi Nuh. Ya Nabi Allah, ini anjing disuruh dilarang nggak kawin kok dia kawin. Akhirnya dipanggillah si anjing sama Nabi Nuh, dimarahi sama Nabi Nuh habis-habisan. Anjing nangis di situ. Akhirnya apa? Nabi Nuh matur kepada Gusti Allah. Ya Allah, makhlukmu ini yang laki-laki dan perempuan berpasangan, kampal-kampul di tengah laut, itu nggak kuat untuk tidak berhubungan badan karena masing-masing punya kelamin ya Allah. Karena maka dari itu ya Allah, agar menghindari itu semua, saya mohon agar kelaminnya dicabut aja semuanya dulu gitu. Itu. Akhirnya diturutin sama Allah. Kelaminnya binatang itu diambil semua, diturutin. Dikumpulin lah, gampangnya dijadiin satu, dikumpulin, brok aja gitu loh. Nah, udah lama otomatis syahwat kan hilang tuh, karena nggak punya itu sih, ya, nggak punya burung lah gampangnya gitu, nggak punya kelamin itu, tuh hilang. Nah, kemudian apa? Di dalam kampal-kampul, apa kampal-kampul bahasa Sunda teh? Kalau orang naik perahu itu kan kampal-kampul itu namanya bahasa Sunda. Apa tuh? Wes kampal-kampul wis lah gampangnya kayak gitu ya, di atas air. Tuh. Ngambul ya itu. Nabiullah Nuh memerintahkan kepada gagak karena sudah terlalu lama di atas kapal. Hei gagak, terbanglah kamu, dan apabila kamu melihat daratan turunlah kamu lalu kembalilah ke sini. Itu. Gagak terbang, bus. Gagak terbang, ternyata si gagak nggak balik lagi. Itu loh. Nabi Nuh bendu. Ya Allah ini gagak ampun banget katanya. Ditugasin diperintahin kok malah berkhianat nggak balik lagi. Jadikanlah gagak itu jadi musuhnya orang-orang yang suka beribadah kepadamu, sehingga akhirnya apa? Gagak sampai sekarang kan jadi temannya dukun ya. Kalau orang ngipri apa kan temannya kan burung gagak ya. Nah itu. Dan paling dibenci suara gagak. Orang kalau ada suara gagak udah pada ketakutan kan kayak gitu. Apalagi kalau istrinya lagi hamil, ada gagak di keringnya, itu suara kuntilanak kan gitu kan ya. Maka burung yang paling banyak diuzonin itu gagak. Orang kalau ngelihat gagak udah suuzon duluan gitu. Nah itu. Lah, karena gagak tidak kembali, akhirnya Nabiullah Nuh mengutus atau mengirim merpati, diperintahkan terbang. Hei merpati, terbanglah kamu. Dan apabila kamu melihat daratan, turunlah kamu. Maka terus kembalilah. Itu. Maka terbang si merpati. Wah, setelah sekian lama si merpati balik lagi dengan kaki berwarna merah tanah. Karena nginjak tanah dia. Sebagai bukti bahwa itu daratan. Akhirnya Nabiullah Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah keistimewaan kepada burung merpati ini sebagai simbol kesetiaan dan kepercayaan, dan jadikanlah tanda-tanda di kakinya sebagai tanda kehidupan. Makanya burung merpatinya sampai sekarang kakinya warnanya merah. Itu loh, ya kan? Lah, akhirnya ditujulah itu si daratan itu, dituju. Sesudah sampai di daratan, Nabi Nuh perintahkan, udah sekarang sudah ada di daratan, kalian boleh kembali untuk kumpul dengan pasangan kalian masing-masing. Akhirnya berebut. Kan tadi kelaminnya kan dilepas semua itu loh. Akhirnya berebut. Maka ada yang kegedean, ada yang kekecilan, ada yang salah pilih kan kayak gitu ya. Itu kayak kuda kan badannya gede, apa badannya kecil tapi itunya gede kan gitu ya. Sapi badannya gede, itunya kecil, mungkin ketukar kan gitu kan. Lah, ini giliran semut ya,
Ya, giliran semut, udah semutnya aja kecil. Kira-kira kelaminnya segede apa? Itu. Iya kan? Sehingga akhirnya ketika bertemu dengan kawannya sampai sekarang semut bertanya, punya kamu udah ketemu belum gitu loh. Nah itu maksudnya. Lah itu. Lah punya kamu sudah ketemu belum? Setiap ketemu itu sama teman-temannya nanya kayak gitu. Lah itu. Lah dari humor apa namanya diplomasi gaya humor ini akhirnya suasana yang tadinya tegang para ulama ini ketawa semua, cair suasananya. Baru bisa dirumuskan langkah-langkah untuk menemui Sa'ud harus seperti ini. Dan ditemuilah Sa'ud untuk meminta agar Sa'ud menghentikan aksinya dan berhasil. Itu keberhasilan Nahdlatul Ulama untuk dunia Islam internasional. Sa'ud berhenti menghancurkan situs-situs peninggalan Islam. Sa'ud berhenti berusaha untuk memindahkan makbarah Rasulullah dari Madinah ke Mekah. Berkat apa? Diplomasi guraunya bawa Hasbullah. Itu. Jadi nanti kalau ketemu teman salaman ya, tapi nggak usah nanya udah ketemu belum gitu loh. Ya, itu. Nah itu ya. Lah itu. Nah, kemudian tahun 1924 Komite Hijaz sudah berhasil mengembalikan mencegah tindakan Sa'ud yang ingin merusak situs Islam, ingin menghancurkan situs Islam, dan berhasil menghentikan rencana Sa'ud memindahkan makbarah Rasulullah dari Madinah ke Mekah. Ya. Apa? Akhirnya para ulama keder, ini ada komite tapi nggak ada induknya gitu kan? Ya, ada komite nggak ada induknya. Komite sekolah kalau sanawiyah induknya Depag. Kalau SMP induknya Pedanka kan gitu. Lah ini Komite Hijaz ada komite kok nggak ada induknya. Sehingga apa? Akhirnya para ulama berkumpul di Madura. Di Madura di siapa? Di Mbah Khalil Bangkalan. Nginepnya di rumah menantunya Mbah Khalil Bangkalan. Untuk merumuskan kira-kira bagaimana sekarang ini untuk gerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Akhirnya di situ atas restu dari Mbah Khalil tahun 1926 ya, atas restu dari Mbah Khalil Bangkalan, atas restu dari Sayyid Hashim, yaitu berarti apa? Mbahnya Abah Habib Lutfi ya. Itu berdirilah 1926 Nahdlatul Ulama. Tuh kayak gitu ya. Berdiri Nahdlatul Ulama. Lalu kemudian setelah berdiri Nahdlatul Ulama tahun 1926 ki bocan nom-nome pada kesirian, ngerti kesirian ya? Bahasa Sunda non kesirian teh. Ngiri. Nah, pada ngiri. Yang ibu-ibunya ngomong, bapak-bapak kumpul, masa mbok-mboke ora gitu loh. Ibu-ibunya juga harus ada wadahnya. Muncullah Muslimat Nahdlatul Ulama. Wis muslimatnya muncul, bocan nome pada rewel kang lanang-lanang nggih, ya. Kang lanang-lanangnya pada rewel, bocah nomnya juga pengen, karena tadi dengan Laskar Hizbullah seperti ini, maka harus ada wadah gerakan di luar Hizbullah yang secara resmi muncullah gerakan pemuda Ansor. Tahun 1930-an, 34 kemudian muncullah barisan Ansor serbaguna atau Bansar yang kemudian memakai uniform loreng. Itu tahun 1934. Ya. Maka kalau kemudian ada yang ngomong Bansor lorengnya niru ABRI gitu, ngarang gitu. Apa lorengnya lebih duluan Bansor? Wong Bansor 34, kalau ABRI TKR BKR itu tahun 43. Jadi duluan Bansor. Jadi ABRI itu adanya kita. Polisi TNI itu adik kita. Maka TNI polisi rada kurang ajar ning Bansor, suan kok mancing-mancingin ngapa? Kurang kualat ning kakange ngono lho. Kan itu. Lah itu, ya. Lah, kemudian pada tahun 1945 Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya ya. Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus ya. Nah, pada bulan September Jepang nyerah kepada sekutu. Sehingga akhirnya apa? Indonesia yang baru merdeka seumur jagung belum mendapatkan pengakuan dari luar negeri, dari negara lain, sementara berdasarkan konvensi Montevideo tahun 1880 tentang syarat berdirinya negara itu harus adanya pengakuan dari negara luar, Indonesia belum punya. Maka pada saat itu Indonesia menjadi negara tak bertuan, wilayah tak bertuan.
Di sini Belanda berpropaganda bahwa Indonesia sudah habis, Indonesia sudah tidak ada. Maka dengan membonceng sekutu, Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Tuh. Di sini Soekarno resah sebagai presiden. Ini negara baru merdeka, ibarat bayi merangkang aja belum gitu loh. Kok sudah mau dijajah lagi? Akhirnya Soekarno mengutus orangnya, kepercayaannya, untuk menemui Mbah Hasyim Asy'ari, memintakan fatwa bagaimana hukum mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Negara yang baru merdeka ini hukumnya bagaimana dimerdekakan itu, mempertahankannya itu. Maka Mbah Hasyim Asy'ari mengumpulkan para ulama yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk merumuskan hukum mempertahankan negeri ini. Muncullah resolusi jihad tahun 1945 yang menyatakan bahwasannya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia adalah fardhu ain. Itu. Akhirnya apa? Dengan gelora resolusi jihad ini, ketika Belanda turun di Tanjung Mas, Surabaya, dihadang oleh pasukan santri, termasuk di dalamnya adalah para mujahid, para syuhada, para Hizbullah yang ada dari Kuningan, Cirebon, Jawa Barat dan seterusnya. Itu bertempur di sana habis-habisan. Walaupun memang betul kita di sana agak kesesek. Kenapa? Karena kita cuman dengan bambu runcing dan senjata api peninggalan Jepang. Belandanya pakai pesawat, pakai tank baja. Tapi alhamdulillah kita menang. Kemenangan kita antara lain adalah apa? Membuka mata dunia bahwa Indonesia masih ada. Berkat apa? Berkat resolusi jihad. Tanpa resolusi jihad, Indonesia mungkin sudah kembali dijajah oleh Belanda. Karena apa? Indonesia sudah terpropagandakan di luar negeri, Indonesia sudah habis oleh Belanda. Dan dunia internasional mengakui bahwa Indonesia sudah habis. Tapi dengan resolusi jihad, perang 10 November, mata dunia kebuka bahwa Indonesia masih ada. Toh, Nahdlatul Ulama. Ayo, ngomong apa? Itu. Terbuka mata dunia bahwa Indonesia masih ada, sehingga kemudian muncul pengakuan dari negara luar, dari negara lain. Yang pertama adalah dari Palestina, bukan dari Mesir. Sementara ini gegernya dari Mesir kan? Itu dari Palestina yang pertama muncul tuh. Cuman karena Palestina itu pada saat itu sedang berkonflik terus, negara konflik terus yang namanya Palestina itu, karena jalur reberannya jalur Gaza gitu, jalur perang gitu kan, gitu perang, sehingga kurang begitu mengefek di dunia internasional. Setelah di Palestina mengakui, baru kemudian Mesir mengakui, baru kemudian menyusul yang lain mengakui bahwa Indonesia masih ada. Belanda belum mau mengakui. Tuh, itu. Sudah begitu Indonesia dalam rangka berbenah nih, berbenah. Tahun 1947 terjadi perjanjian Renville karena Belanda ingin kembali menguasai Indonesia, yang kemudian disebut agresi Belanda kedua. Tahun 1947 terjadi perjanjian Renville. Di mana terjadinya? Di USS Renville. Itu sebuah kapal perang Amerika yang berlabuh di Teluk Jakarta pada tahun 1947. Ya. Perjanjian Renville ini yang hebat, utusan yang mewakili Belanda itu adalah orang Indonesia. Iya, namanya Abdul Qadir. Itu dia adalah kolonel dari KNIL. Itu KNIL. Lah, antara lain hasil daripada perjanjian Renville bahwa Indonesia itu hanya Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta dan sekitarnya lah. Tuh. Dan Jawa Timur. Jawa Barat tidak termasuk. Dan salah satunya karena Jawa Barat tidak termasuk ke dalam wilayah Indonesia, maka pasukan Siliwangi harus keluar dari Jawa Barat. Itu loh. Sementara yang namanya pasukan Siliwangi pasca tahun 45, Hizbullah yang bergabung ikut perang ke sana diperintahkan oleh para kiai, bagi yang ingin melanjutkan di kemiliteran di Jawa Barat silahkan bergabung dengan Siliwangi. Maka 80% Hizbullah Jawa Barat itu bergabung dengan Siliwangi. Maka pasukan Siliwangi ya mayoritas Hizbullah. Kenapa? Karena tentara pada saat itu belum banyak. Yang banyak adalah Hizbullah bergabung dengan Siliwangi. Nah, harus keluar dari Jawa Barat.
Di sini ketika terjadi perintah seperti itu bahwa pasukan Siliwangi harus keluar dari Jawa Barat, ari Hizbullah kuyongan isinya itu ya santri ya kiai, bukan hanya munggulet tapi ngaji wirid ya bekal gitu loh. Sehingga apa? Strategi Belanda dengan seperti itu karena adalah sebuah strategi hanya ingin menguasai kembali Jawa Barat. Gitu loh. Maka tidak semua pasukan Siliwangi ke Jogja, sebagian ke Jogja, dan yang pasukan Hizbullah itu bertahan di Cibimbing Kuningan kan, di Cibimbing Kuningan itu lah. Kemudian karena salah satu hasil dari perjanjian Renville lagi adalah membentuk pasukan pribumi yang bekerja untuk kerajaan Belanda yang kemudian disebut dengan KNIL, Koninklijk Nederlands Indische Leger. Wis wong Kuningan masih bisa ngomong konon. Lidahnya kesleo itu lebih sulit dari bahasa Sunda masalahnya. Ya, itu loh, ya. Dan orang pribumi, tentara pribumi yang bekerja untuk kerajaan Belanda, KNIL. Wis gampangannya ngomong KNIL ini Belanda pesek gitu loh. Ya, Belanda pesek. Itu orang Indonesia tapi bekerja untuk kerajaan Belanda. Atau pengkhianat lah kita sebut. Itu, ya. Itu. Nah, bertahan di Cibimbing. Lah, ketika bertahan di Cibimbing, menyusup karena Belanda pesek. Jadi asal ngaku saya Hizbullah Indramayu misalkan, saya Hizbullah ini, ya masuk aja. Wong langka bedanya pada BPSK pada BIRNG gitu kan, itu loh. Akhirnya bisa masuk. Dan ketika sudah pasukan KNIL penyusup ini banyak di markas Hizbullah, dilaporkan kepada Belanda bahwa di Cibimbing adalah markas Hizbullah. Maka digempur habis-habisan Cibimbing itu sehingga terjadi tragedi Cibimbing tahun 1947. Di sejarah Orde Baru tertulis bahwa itu yang menghabisi Hizbullah adalah DITII. Itu bohong. Bohong itu. Bukan DITII, tapi adalah KNIL. Maka nih Kuningan tolong hati-hati. Kalau ada sebutan-sebutan DITII, jangan-jangan ini adalah bagian dari sisa-sisa propagandanya Orde Baru. Itu loh. Ya. Ini Orde Baru yang menulis bahwa pembantaian Cibimbing adalah Hizbullah dibantai oleh DITII. Itu bohong. Kenapa? Karena pemberontakan DITII di Indonesia terjadi tahun 1957-58, sedangkan hijrahnya Siliwangi dari Jawa Barat ke Jogja dan bertahan di Cibimbing itu tahun 47. Ayo sok, harapan apa? Tuh. Ya, jadi bohong itu. Nah, antara lain yang bertempur habis-habisan di wilayah Kuningan, ya, khususnya jalur Cisanggarung, itu yang mbah saya sendiri kok. Mbah Mustahdi yang mimpin tuh. Komandan kompinya tuh Mbah Mustahdi, itu loh. Mbah Abdullah Abbas, komandan peletonnya Mbah Mustahdi, komandan kompinya Mbah Abdullah Abbas. Itu jalur Cidahu ke sini, Cisanggarung terus sampai ke kota ke sana, wilayah sana. Jadi kalau saya katakan bahwa Kuningan secara kultur adalah Nahdlatul Ulama, hak. Ayo, bukti sejarah ada. Itu, lah itu. Habis-habisan di situ. Perang, dibantai. Akhirnya apa yang diperkirakan oleh pasukan Hizbullah bahwasannya Belanda dengan strategi perjanjian Renville ini hanya sebatas strategi untuk menguasai kembali Indonesia, itu terbukti. Apa? Secara sepihak Belanda membatalkan hasil perjanjian Renville. Sehingga apa? Pasukan Siliwangi yang sudah ada di Jogja baru beberapa hari harus kembali ke Jawa Barat dengan jalan kaki lagi. Saya pernah nyoba nelusuri jalurnya, termasuk wilayah Gunung Kumbang itu. Jalan kaki 4 jam saya. Ini zaman sekarang saja Kang, pegel, astagfirullahaladzim, teklok itu. Naik turun, Masya Allah, saya berpikir ini gimana tahun 47. Demi untuk Indonesia. Mungkin adalah salah satunya Mbah Buyut sampean itu pasukan Hizbullah. Itu berjalan kaki. Kaki itu sampai kayak apa ya? Keras banget gitu loh. Saking capeknya.
itu musim panas. Sedangkan pada saat itu hijrah terjadi di bulan Januari, Februari, Maret, zaman musim hujan. Ayo, inilah. Lah, akhirnya apa? Karena harus kembali, dan benteng yang ada di Cibimbing sudah dikuasai oleh KNIL. Dulu kan belum ada HP ya, jadi nggak tahu bahwa bentengnya, pertahanannya ini sudah, markasnya sudah dikuasai KNIL. Kalau ada HP kan telepon dulu kan, gimana dikuasai belum kan gitu ya, atau SMS dulu lah minimalnya, itu pesan terkirim kan gitu kan ya, itu nggak ada, belum ada. Akhirnya apa? Ketika sampai di wilayah Cibimbing kembali terjadi pertempuran, dan pada saat itu KNIL kalah, sehingga apa, pasukan Siliwangi bisa masuk Jawa Barat. Kemudian terjadi lagi strike lagi, bertempur lagi, di mana? Di Sumedang. Lagi-lagi sejarah Orde Baru mengatakan itu bertempurnya dengan DITII. Ini ngarang lagi apa? Ini adalah dengan KNIL, pertempuran. Melalui terjadilah Bandung Lautan Api. Itu loh. Setelah terjadi Bandung Lautan Api, Jawa Barat bisa kembali dikuasai oleh tentara Siliwangi. Salah satu komandan Hizbullah yang berasal dari Kerawang, kalau nggak salah namanya Letnan Komarudin itu pulang ke rumahnya di Kerawang yang ada di Rawagede. Lagi-lagi karena Belandanya Belanda pesek, ya, Belanda pesek, Belanda ireng. Akhirnya ketika menyusup enggak ketahuan, melaporkan ke Belanda bahwa Letnan Komarudin ada di Rawagede. Terjadilah pembantaian Rawagede. 12.000 nyawa melayang dibantai oleh siapa? KNIL. Bukan DITII. Itu loh. Oleh KNIL, dibantu oleh Belanda. Itu. Nah, itu tahun 47, 48. Lalu di tahun 1948 terjadi pemberontakan PKI Muso, Jawa Timur, Madiun, ya, tuh. Terjadi pemberontakan di sana, PKI. Di sana terjadi tragedi Lamongan. Ini yang saya ceritakan tadi, Pak pejabat NU. Terjadi tragedi Lamongan, tragedi Watu Jago, ya. Tragedi Ngadiluih Kediri, tragedi Goranggareng Sidoarjo. Siapa yang dibantai oleh PKI? Adalah para kiai Nahdlatul Ulama. Tragedi Goranggareng Sidoarjo, warga NU, para kiai NU dikumpulkan dalam satu ruangan di dalam pabrik gula, kemudian dibantai semua sehingga darah tergenang sebatas mata kaki. Itu. Kemudian tragedi Lamongan, ini wilayahnya Pak pejabat ini. Ya. Tragedi Lamongan, satu pesantren dikumpulkan dengan para kiai, dikumpulkan dengan santrinya, kemudian dibariskan di pinggir sumur, kemudian diberondong, diseburkan semua ke dalam sumur. Yang masih hidup dikubur hidup-hidup oleh PKI. Tragedi Ngadiluih Kediri, 80 orang Ansor Banser diundang oleh Pemuda Rakyat. Pemuda Rakyat ini sayap organisasi kepemudaannya PKI. Pemuda Rakyat dengan atas nama pengajian, sehingga datang 80 orang anggota Banser, anggota Ansor Banser di Ngadiluih itu. Sampai di acara apa? Diracun. 79 orang gugur, tinggal 1 yang selamat. Maka adalah hak ketika kemudian Indonesia, warga Nahdlatul Ulama, untuk mengatakan bahwa negeri ini milik kita. Karena pada saat 1948 yang berperang melawan PKI pun adalah warga Nahdlatul Ulama. Jadi ketika zaman Belanda yang perang warga NU, ketika sudah dalam keadaan aman yang berperang lagi-lagi warga NU. Maka kewajiban kita mempertahankan NKRI harga mati adalah hak dan mutlak, harus itu. Faham ya? Nah, tahun 1957 ya, terjadi pemberontakan oleh DITII, yang kemudian yang juga lagi-lagi yang diserang adalah Nahdlatul Ulama. Para kiai Nahdlatul Ulama diserang, warga Nahdlatul Ulama ditakut-takuti, iya kan? Diteror, dirampok dan segala macam, sehingga muncul strategi pagar betis. Di mana munculnya ya, atau bergerak pertama kalinya strategi pagar betis ini di Palutungan, ini Kuningan kan. Dan pagar betis ini Nahdlatul Ulama loh.
Jadi kalau kemudian warga Nahdlatul Ulama takut ngakui NU, ya aneh. Aneh saya. Kenapa Cisanggarungnya Kuningan, Palutungannya Kuningan gitu loh. Iya kan? Lah, terjadi itu. Untuk mempertahankan para kiai, mempertahankan Indonesia, bikin strategi pagar betis itu di Kuningan, Kang. Itu loh. Warga NU. Nah, setelah kemudian Orde Baru, ya, Orde Lama tumbang, dipimpin oleh Orde Baru, ya. Terjadilah gonjang ganjing, Masumi dibubarkan dan seterusnya. Itu loh. Itu Orde Lama. Kemudian Orde Baru. Orde Baru menakut-nakuti orang Kuningan. Itu dulu, ya mungkin kalian bercita-cita lahir aja kayaknya belum deh. Kenapa ya? Bapaknya kalian itu mungkin punya cita-cita punya anak kalian aja belum mungkin pada saat itu. Kenapa? Karena tahun 70-an 80-an lah. Tahun 70-an. Kalau di Kuningan itu, kalau ada guru ngaji yang aktif di organisasi, langsung dituduh DI oleh Orde Baru. Itu loh. Sehingga apa? Karena Orde Baru ini kan galaknya minta ampun ya. Ini kenang-kenangan saya yang lawan Orde Baru ini. Pitakan dipukul pakai popor bedil ini. Ini pitak saya ini nih. Alis saya pitakan ini. Ini kenang-kenangan saya dari Orde Baru ini. Jadi kalian yang ngomong lebih enak zaman Soeharto nggak pernah ngalamin hidup di zaman Orde Baru itu ketahuan. Gitu. Kenapa lawang ini saya nyampe pitakan? Gitu. Ya. Ya. Apa? Ketika itu kalau orang Kuningan mau mengadakan acara yang kayak pengajian, itu panitianya di screening, dibawa ke polsek atau koramil. Nah nanti diinterogasi, di screening, habis-habisan, pulang-pulang babak belur. Itu loh. Pulang-pulang babak belur. Yang nggak pulang banyak, gitu loh. Ya. Itu. Kiainya di screening, itu. Zaman Orde Baru. Lah, ketakutan semacam ini terus ditumbuhkan oleh Orde Baru sehingga apa? Guru ngaji di Kuningan yang notabene secara kultural adalah Nahdlatul Ulama tidak berani mengatakan diri Nahdlatul Ulama. Sementara untuk mengaku DI ya lebih parah takutnya. Itu loh. Kiai Kuningan tahun 70-80-an itu tidak ada yang aktif di organisasi. Sok aja lihat. Itu loh. Kenapa? Karena kalau aktif di organisasi Orde Baru langsung menuduh DI. Itu loh. Lah sekarang zamannya sudah bukan Orde Baru. Sudah bukan Orde Baru. Maka adalah tugas kalian yang muda-muda sembuhkan orang tua kalian dari trauma sejarah ini. Sembuhkan itu. Kasihan. Mau sampai kapan orang tua kita hidup di dalam kungkungan ketakutan terhadap Orde Baru? Mau sampai kapan? Mari kita hentikan. Ini sudah bukan zaman Orde Baru. Itu. Ya. Tuh jadi kalau saya katakan orang Kuningan ngaku NU takut ya sejarahnya itu. Itu loh. Insya Allah Kiai rada paham Kiai Toton nih. Mulai dari tadi ketawa terus kayak iya gitu. Itu. Karena memang begitu deh. Itu memang begitu. Ya. Ketakutan. Sehingga apa? Tahun 70-an sampai 80-an Kiai Kuningan ini tidak ada yang mau berorganisasi. Karena kalau berorganisasi langsung dituduh DI. Kalau sudah dituduh DI berarti bakal siap-siap dipanggil polsek. Kalau enggak koramil, pulang babak belur. Yang enggak pulang banyak. Itu loh. Itu loh. Itu. Lah, saking kenapa bisa terjadi demikian? Kada-ada harus tahu. Orde Baru yang penguasanya siapa? Siapa Orde Baru? Soeharto kan? Soeharto. KNIL itu ya Soeharto itu. Itu loh. Soeharto itu ya KNIL. Kenapa kemudian sedemikian takutnya kepada Nahdlatul Ulama? Sebab kalau dibongkar semua sejarah jatuh Soeharto tuh. Cuman karena lagi-lagi yang namanya ulama NU tidak ribut, tidak sibuk dengan kekuasaan politik, maka apa yang dikedepankan adalah limaslahatil ummah, untuk kemaslahatan umat dengan dasar darul mafasid muqaddamu alal jalbil masalih. Tuh hebatnya NU. Ayo Sarogar ngomong apa? Ini. Iya kan? Itu.
Ini Nahdlatul Ulama. Meninggalkan kemanfaatan. Ya, meninggalkan mengambil manfaat daripada kita menghancurkan umat. Itu loh. Apa? Inilah maka ulama NU, para kiai NU tidak sibuk berebut kekuasaan. Kenapa? Karena itu dasarnya. Tuh, itu. Ada harus paham ini. Apa sebabnya? Kalian adalah generasi berikutnya, supaya jangan terputus sejarah lagi. Ya. Inilah Nahdlatul Ulama. Saking takutnya Orde Baru kepada Nahdlatul Ulama, zaman tahun 70-an, 80-an, Ansor itu la yamutu fiha wa la yahya. Hidup enggak, mati juga enggak, gitu loh. Itu, ya. Ansor, Banser itu sama, itu loh. La yamutu fiha wa la yahya, enggak mati enggak hidup, gitu loh. Itu. Sampai tahun 85, karena tahu bahwa organisasi kesiswaan paling kuat adalah IPNU dan IPPNU, maka didirikanlah bahwa dibikin peraturan presiden atau keputusan presiden yang menyatakan bahwa organisasi kesiswaan hanya OSIS, ya kan? Dadak-dadakan IPNU jadi berubah namanya kayak Satria Baja Hitam, Ikatan Putra Nahdlatul Ulama, ya kan? Itu loh. IPPNU-nya berubah namanya Satria Baja Hitam Wati lah, ya. Berubah namanya Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama. Baru kemudian setelah reformasi kembali kepada asalnya, IPNU menjadi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, IPPNU kembali menjadi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Tuh, saking ketakutannya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa tonggak kebangsaan, tonggak kenegaraan yang ada di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Maka siapapun yang tidak suka Indonesia, yang dihantam pertama kali pasti NU, ya kan? Sejarah mengatakan PKI yang dihantam NU, DITI yang dihantam NU. Sekarang turunannya, saya tidak mengatakan mereka PKI, tidak mengatakan DITI, ya, tapi ya rada mirip lah gitulah. Rada miripnya yang dihantam NU juga. Kenapa? Karena mereka pun tahu bahwa akar sejarah Nahdlatul Ulama, akar sejarah Indonesia tidak bisa dilepaskan dari Nahdlatul Ulama. Tuh kayak gitu. Ayo sok. Lah ini, maka mari kita bangga jadi warga Nahdlatul Ulama. Kita bangga jadi Indonesia. Kita harus bangga jadi warga Nahdlatul Ulama. Kita harus bangga jadi bangsa Indonesia. Jadilah orang Islam Indonesia, tidak harus jadi orang Islam Arab, paham? Ya. Kalian untuk berislam tidak harus jadi orang Arab, cukuplah jadi orang Indonesia yang beragama Islam, gitu loh. Ya, paham ya? Wong apalagi para habaib, Jakarta Kanjeng Nabi tuh dawu, patoke bumi setelah aku adalah anak keturunanku. Lah habaib kan keturunannya Kanjeng Nabi. Bicara patok, kira-kira kalau sampean Pak Kiai lah mau matok tanah, kira-kira patok apa tanahnya yang menyesuaikan? Patoknya kan? Iya, patoknya. Mau matok laut, patoknya disesuaikan dengan laut, kan begitu? Maka habaib sebagai patoknya bumi, adanya di Kuningan, ya jadilah Habib Kuningan, jangan jadi Habib Arab gitu loh. Itu. Adanya di Tegal, ya jadilah Habib Tegal. Adanya di Sunda, ya jadilah Habib Sunda. Adanya di Jawa, jadilah Habib Jawa. Adanya di Afrika, jadilah Habib Afrika. Kenapa? Karena patoklah yang harus menyesuaikan tanah, kan begitu ya, gitu ya. Lanjut enggak nih? Lanjut enggak? Sayanya ini minumnya nanti bisa habis 1 galon ini. Lah itu Nahdlatul Ulama deh. Itu Nahdlatul Ulama. Jadi dalam konteks keagamaan sanadnya jelas, di dalam konteks dakwah yang diambil atau keberagamaan sanadnya jelas, di dalam konteks perjuangan kenegaraan itu sejarahnya jelas. Mau apa lagi jadi? Sudahlah ikut para ulama NU, ikuti para ulama NU baik dalam kehidupan berbangsa bernegara dan khususnya di dalam kehidupan beragama. Ya, paham ya? Ada yang ngomong orang NU-nya aja bodoh-bodoh. Kenapa? Karena nggak mau ngambil dakwah dengan cara politik dan segala macam gitu kan. Kenapa? Ya karena mereka nggak tahu sejarah ini. Mereka nggak tahu. Kenapa NU mengambil jalur dakwah kultural gitu? Mereka nggak tahu. Inilah yang dilakukan oleh para wali songo dan Nahdlatul Ulama, kemudian yang meneruskan dakwahnya para wali songo ini. Wah, akhirnya wali songonya yang diomong, wali songo itu fiktif gitu kan ya.
ngomong fiktif tapi jejaknya dibikin film kan gitu. Itu kan jejak khilafah di Nusantara yang dimunculkan para wali songo. Ini orang ngawurnya kenemenan. Bilang wali songo fiktif, jejak sejarahnya dibikin film. Kata saya ini bodoh kenemenan. Dan lebih bodoh lagi kalian yang percaya gitu aja. Itu. Lah ini ya. Itu. Maka hati-hati. Hati-hati. Sudahlah. Yuk kita bareng-bareng ikut para ulama Nahdlatul Ulama. Kita hidup di bangsa Indonesia yang damai, kita hidup di negara Indonesia yang aman, kita hidup di negara Indonesia yang luar biasa, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Nah, ayolah kita bersama-sama sebagai generasi bangsa, kita jangan mau lagi dibodohi dan diprovokasi dengan sejarah-sejarah yang palsu. Kalau tidak tahu jangan langsung percaya. Apalagi mereka berusaha menghancurkan sejarah NU yang ada di Indonesia ini semata-mata adalah karena ingin menguasai Indonesia. Kenapa? Karena negara tanpa sejarah ini akan sangat rapuh dan akan sangat mudah digulingkan. Maka cara mereka adalah membelokkan semua sejarah negeri ini. Hati-hati ya, hati-hati ya. Kalau pengen lebih jelas ngobrolnya lebih santai, main ke kandang NU. Saya ada pondok gara-gara dipaksa Abah Habib Lutfi Kiai. Kamu harus bikin pondok, nggih bah, tapi jangan pakai bata, terus kayu aja semua, nggih bah segitu. Wong urip kok, masa urip nang jero lemah, bata iku lemah novel. Mosok iya wong urip, wong masih hidup kok tidurnya di bawah tanah kan gitu ada balut. Udah pakai kayu semua, nggih bah, segini saya turutin. Udah selesai saya ketemu lagi, udah bikin belum? Sampun bah, sudah. Namanya apa bah? Merah putih kandang NU bah, merah putih kandang NU, nggih bah. Orang nganggo al, enggak pakai al, enggak bah itu belum makom saya pakai al, gitu. Jadi pondoknya namanya Pondok Pesantren Merah Putih Kandang NU. Gitu loh. Lah itu kita ngobrol di sana. Di sana sering kumpul tukang salam siapa sering kumpul di rumah. Kita kalau ngobrol di situ kadang-kadang enggak ada malam ya Kang ya. Di Kandang NU ya itu enggak ada malam. Sebab jam 12 ke bawah itu masih sore, jam 12 ke atas itu sudah pagi gitu loh. Jadi enggak ada malam. Gitu. Oke, baik, terima kasih karena saya juga ini harus lanjut ke Luragung untuk ada acara di Luragung. Alhamdulillah ya, mohon doanya supaya sayanya kuat karena siang pagi saya di sini, siang ke Luragung dan nanti malam saya ke Brebes. Itu. Ya ngomong NU lah, ngomong NU. Nah, itu demikian saya mohon doanya mudah-mudahan sayanya selalu sehat. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Akhirul kalam walafu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.